kasih yang tanpa pamrih itu seperti apa? Kita akan lihat. Yang pertama saudara, kita lihat dalam ayat 33. Dikatakan begini, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, apa di situ? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kasih yang tanpa pamrih, cirinya saudara yang pertama adalah memiliki belas kasihan. Alkitab katakan hatinya tergerak. Bukan hanya pikirannya yang tergerak, tapi hatinya mudah dijamah, hatinya mudah dibentuk, hatinya mudah, orang berkata itu, digerakkan oleh belas kasihan. Jadi orang yang punya kasih, dia punya belas kasihan. Dia tidak hanya mengandalkan otaknya, dia tidak hanya mengandalkan pendidikannya, dia tidak hanya mengandalkan rencana-rencananya, tapi dia punya belas kasihan dalam hidupnya. Saudara, ini berbeda, ya. Ahli Taurat itu bekerja, itu mengandalkan otaknya. Makanya orang-orang yang sering bertentangan dengan Yesus, kalau bukan ahli Taurat, biasanya siapa? Farisi, ya kan? Saduki, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, saudara. Orang-orang yang pintar-pintar. Bukan berarti orang pintar itu bikin masalah, tidak. Kalau dia takut Tuhan, kepintarannya itu bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Untuk bangun gereja seperti ini, saudara, kita perlu orang pintar, ya kan? Orang pintar diahlinya untuk mendesain, untuk merancang bangunan-bangunan, bebannya berapa dan harus topang dengan tiang-tiang berapa, kekuatannya berapa. Kita perlu orang-orang pintar. Tapi ingat saudara, segala sesuatunya tidak boleh hanya mengandalkan otak kita. Orang-orang ahli Taurat, mereka hanya hidup mengandalkan otaknya saja. Mereka menilai segala sesuatu berdasarkan aturan. Mereka banyak sekali protes kepada Yesus, tidak hidup dalam kebenaran. Mereka hanya tahu aturan, tapi tidak pernah hidup dalam kasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya kisah ini menarik, saudara. Ya. Yesus justru membenturkan ahli Taurat ini dengan jangan hanya engkau andalkan otakmu, tapi hatimu harus diubah oleh kebenaran. Saudara, kita harus memiliki belas kasihan. Hati kita harus mudah untuk tergerak. Ingat saudara, hati itu penting, ya. Bahkan saya mau katakan lebih penting daripada otak dan skill, ya. Hati kita itu jauh lebih penting. Bayangkan saudara, kalau hatimu terluka, bisa diubah kan? Biasanya butuh waktu, susah sekali. Tapi kalau hatimu diberkati, dijamah, dibentuk oleh Tuhan, biasanya itu semangat sukacitanya luar biasa. Ya, itu sebabnya harus lihat itu. Kalau hatimu sudah rusak, biasanya sulit sekali untuk dibentuk. Itu sebabnya kita belajar hari ini miliki belas kasihan dalam hidup kita. Jangan hanya andalkan otak kita. Pelayanan juga sama. Melayani Tuhan jangan hanya andalkan otak kita, apa yang ada di rancangan kita, di otak kita, tapi lebih banyak mari. Orang berkata itu main hati. Ya, amin. Dalam persekutuan juga seperti itu, saudara. Jangan hanya andalkan pikiran kita, jangan hanya andalkan rancangan kita, andalkan otak kita, tapi belajarlah supaya hati kita itu memiliki belas kasihan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan juga sama. Jangan hanya serahkan pikiran saja, tapi juga harus serahkan hati kita. Amin. Amin. Ini penting, ya. Harus memiliki belas kasihan. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Jadi kalau hati kita murni, hati kita betul-betul bersih di hadapan Tuhan, saya percaya saudara, tidak ada yang menilai kita bahwa wah, kamu hanya pintar di otak, tapi hatinya tidak pernah mau berubah. Yang kedua saudara, kita lihat dalam ayat 34. Dikatakan begini, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan
minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, orang Samaria ketika melihat seorang yang sedang terluka, apa yang dilakukan? Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Bahkan tidak hanya balut luka-luka itu, tapi dikatakan di situ apa? Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saudara, luka bagi banyak orang itu menjijikkan. Kalau bukan orang yang memang spesialis di situ, biasanya lihat luka itu geli. Ya, saya lihat darah saja bisa tidak makan. Ada yang begitu di sini? Ya. Kalau lihat orang kecelakaan itu lihat darah di mana-mana, luka di mana-mana, itu asam lambung langsung naik memutar. Orang-orang seperti itu tidak cocok jadi perawat, tidak cocok jadi dokter. Disuruh temani, istrimu melahirkan, jangan. Kenapa? Penakut. Ada model begitu laki-laki ya? Banyak. Yang senyum-senyum itu pasti. Kalau saudara belum pernah temani istrimu ada di ruang operasi atau di ruang persalinan, itu saya katakan kalau laki-laki masih cemen. Ya, masih penakut. Ya kan? Saudara, ada orang yang modelnya seperti itu memang. Ya. Makanya biasanya orang-orang seperti itu tidak cocok untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi dokter pasti tidak bisa. Jadi perawat pasti tidak bisa, apalagi gali kubur. Oh, pasti tidak bisa. Iya kan? Dia penakut. Pasti dia ingat terbayang-bayang. Apalagi suruh antar istri mau melahirkan, suruh temani di ruang operasi misalnya, di ruang persalinan, lihat darah, lihat apa itu pasti nggak bisa makan itu, model-model begitu ya. Nah, bayangkan saudara, ayat 34 ini menarik. Kenapa? Karena orang Samaria ini tidak ada hubungan darah sama sekali dengan orang yang terluka. Tapi dia pergi kepada orang itu, kemudian dia balut luka. Saudara tahu balut luka itu berarti butuh waktu. Tidak bisa dalam hitungan menit. Bisa berjam-jam saudara. Dia harus obati, dia harus balut, dia harus bersihkan. Artinya dia dekat dengan luka itu. Mungkin dia cium bau yang tidak bagus. Mungkin dia memuntah tapi dia tahan. Apalagi kalau dia belum makan. Saudara, dia bertahan. Dia bertahan. Luka itu tidak menyenangkan. Luka itu menjijikkan. Tapi dia tahan di situ saudara. Bahkan di situ dikatakan dia balut luka. Saya mau tanya, balut luka itu pakai apa? Perban. Betul. Tapi pakai apa? Ya. Bisa nggak balut luka pakai kaki? Pakai apa? Pakai tangan saudara. Kalau ada orang yang terluka, saudara balut lukanya dengan kaki, kau menghina dia. Atau mungkin sekali-kali saya balut pakai mulut. Tidak bisa. Ya kan? Balut luka pakai apa saudara? Pakai tangan. Ya kan? Artinya saudara, dia mengizinkan tangannya yang bersih, yang seharusnya menyentuh makanan-makanan yang sehat, tapi dia izinkan tangannya itu kotor oleh luka saudara. Saya melihat bahwa di sini hal yang sangat penting sekali. Orang yang punya kasih yang tanpa pamrih, selain memiliki belas kasihan di hatinya, dia juga mau kotor tangannya. Tangannya mau kotor. Dia tidak hanya mau tangannya bersih terus. Ya kan? Kena debu sedikit dicuci. Kena uang sedikit langsung jijik. Nggak laku gitu ya. Masak sedikit. Janganlah, saya nggak mau masak, nanti kuku saya rusak. Ada nona-nona di sini model begitu? Kau lebih sayang kukumu kah lebih sayang calonmu? Ya, jangan manja. Ya, kuku rusak tidak ada masalah.
Yang merah-merah itu apa namanya di sini? Kutek rusak tidak ada masalah, bisa beli lagi kok. Ya kan? Jangan meceng-meceng dengan kuku yang berwarna-warna itu saja tapi tidak pintar masak. Nah, itu. Saudara, kasih yang tanpa pamrih adalah kasih yang disertai cirinya itu adalah dia tangannya mau kotor. Melihat pekerjaan Tuhan, dia tidak hanya tinggal diam, tapi dia izinkan kalau perlu saya keringat-keringat. Kalau perlu saya tangan kotor, tidak ada masalah. Untuk orang lain, mari kita kerjakan sama-sama. Saudara, itulah kasih yang tanpa pamrih. Saudaraku dikasih Tuhan, beberapa kali saya lihat ada orang yang kecelakaan, ya, beberapa kali di depan sini, saudara. Pernah satu kali orang itu kecelakaan, kita lagi sibuk tolong dia, tapi orang itu cari, tas saya di mana? Kami semua bingung, loh, kami semua lagi fokus kepada orangnya, malah dalam kecelakaan itu ada orang yang fokus kepada dompetnya. Hari-hari ini ada orang model begitu. Orang kalau kecelakaan yang ditolong duluan apanya? Orangnya. Malah ini yang ditolong duluan, dompetnya nggak tahu dompetnya kemana. Tasnya dibawa kemana. Bertobat yang model-model begitu ya. Ternyata setelah kita teliti, selidiki, bukan dari jemaat ini. Ternyata ada orang yang tolong duluan, sudah bawa lari. Kalau ada jemaat di sini model begitu, bertobat. Kenapa? Nyawa itu lebih penting, saudara. Kita harus tunjukkan kasih kita. Ya. Jangan orang kecelakaan yang diurus HP-nya, yang diurus motornya dulu, yang diurus dompetnya dulu. Yang terpenting adalah nyawa orang itu. Amin. Itulah kasih, saudara. Kasih yang tanpa pamrih itu tangan kita mau kotor. Sama seperti dalam perumpamaan ini. Dia mau membalut luka. Dia tidak alergi dengan luka. Dia mau dekat dengan luka. Bahkan dikatakan di situ dia menyirami dengan minyak dan anggur yang dia punya. Saudara, mari kita belajar hal ini. Dalam momen yang luar biasa ini, di mana kita dalam bulan Desember ini akan banyak sekali merayakan Natal. Saudara, ini pelajaran penting buat setiap kita. Ya. Tangan kita mau kotor untuk kegiatan-kegiatan pelayanan Tuhan. Jangan hanya lihat saja kemudian komen saja, tapi kita harus berani terlibat langsung ke pekerjaan. Ini hal yang penting buat setiap kita, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, kita lihat dalam ayat 35 ya. Kita baca sama-sama 35. 1, 2, 3. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, ini menarik. Setelah dia pergi, dia rawat, kemudian dia bawa ke penginapan, apa yang terjadi di situ? Ayat 35 dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Dia menyerahkan uangnya sendiri kepada pihak penginapan. Bahkan dia katakan, kalau masih kurang setelah kamu rawat, waktu aku datang, aku akan ganti lagi. Saudara, kasih yang tanpa pamrih. Pertama tadi apa? Memiliki belas kasihan di hati. Yang kedua, mau kotor tangannya. Yang ketiga, saudara, mau berkorban. Ya. Dia berkorban apa? Yang pertama dimulai dari korban apa? Ayat 35, menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Artinya dia korbankan uangnya. Dia tidak hanya berkata-kata saja dan tidak disertai tindakan, tapi dia berkata-kata kemudian disertai dengan tindakan nyata. Dia menyerahkan uangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dia korbankan? Ayat 34, bagian yang B dikatakan apa? Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Dia serahkan pertama uangnya, yang kedua dia serahkan apa? Keledainya.
Keledai itu milik dia. Keledai itu tunggangan dia. Tapi dia serahkan itu dan dia izinkan orang yang terluka itu pakai. Saudara, ini luar biasa. Ini kisah yang menurut saya menjadi teguran keras bagi setiap kita. Keledai itu adalah milik dia. Keledai itu adalah tumpangan dia. Itu adalah miliknya sendiri. Tapi dia rela untuk menyerahkan agar orang lain memakainya. Saudara, dalam kehidupan kita, apakah hal ini juga masih relevan, saudara? Kita masih bisa menyerahkan milik kita kepada orang lain supaya orang lain memakainya? Biasanya kalau kita bicara tentang milik kita, biasanya itu adalah milik kita. Kita tidak pernah izinkan, apalagi kalau orang lain pakai, apalagi kalau Tuhan memakainya. Nah, di sini kita belajar, jangan hanya berfokus kepada diri kita sendiri, tapi belajarlah untuk rela berkorban, belajarlah untuk rela menyerahkan apa yang kita punya itu bagi kepentingan banyak orang. Saudara, satu kali ada perayaan Natal di salah satu kampung, saudara, dan orang tua yang dianggap sudah tua sekali, ya, dan biasa memberikan nasihat-nasihat, dia bilang begini, saya mau berikan nasihat karena ini evaluasi. Natal sekolah minggu biasa, Natal pemuda biasa, Natal ibu-ibu biasa, tapi Natal jemaat mantap. Kemudian pendeta tanya, Bapak, kenapa yang lain biasa-biasa tapi Natal jemaat mantap? Iya, kenapa? Karena Natal sekolah minggu, Natal pemuda, Natal remaja, Natal ibu-ibu yang keluar ayam kulkas. Tapi Natal jemaat yang keluar adalah uang. B2, bakar batu. Jadi menurut saya itu yang paling mantap. Saudara, Bapak ini berpikiran bahwa mantap dan tidak mantapnya perayaan Natal itu karena ada daging babi. Kalau ayam kulkas itu biasa. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa kalau ayam kulkas itu paling 100.000 dapat 2. Kalau babi 5 juta ke atas. Jadi dia berkorban betul-betul. Itu pandang dia. Ya bisa saja. Tapi saudara, jangan lupa bahwa Natal bukan hanya bicara soal makan dan minum. Bukan seberapa banyak orang yang mengorbankan babi di situ. Bukan seberapa banyak orang yang mengorbankan makanan di situ untuk acara itu. Bukan. Ya. Kalau dia hanya memberi, tapi hatinya tidak diberi untuk Tuhan di situ, rugi. Banyak di acara-acara Natal seperti ini, kita hanya terjebak dengan apa? Bukan memberi kepada Tuhan, tapi hanya sekedar menyumbang. Itu yang salah. Saya mau koreksi untuk kita semua. Kita tidak mengenal istilah sumbang. Ya. Untuk Tuhan tidak ada sumbang, saudara. Seolah-olah Tuhan itu tidak mampu. Ya. Jadi kita harus ganti pola pikir kita. Kalau saudara lakukan untuk perayaan Natal, saudara lakukan untuk kegiatan-kegiatan gereja, robah itu. Saya bukan sedang menyumbang. Amin. Tapi saya sedang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mentalitas kita harus dirubah. Tuhan tidak butuh sesuatu dari kita. Tuhan itulah yang memberi kita. Tuhan itu yang mensuplai semua kebutuhan kita. Tuhan itulah sumber dari segala sumber. Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan itu lebih daripada lebih, saudara. Tuhan itu cukup. Itu sebabnya jangan berpikir, saya sudah sumbang ya. Saya sudah sumbang itu 500.000. Saya sudah sumbang itu. Stop. Tuhan tidak butuh sumbangan saudara. Ya. Untuk acara Natal kah? Untuk acara pembangunan gereja kah, peresmian gereja kah, bukan sumbangan, tapi apa? Memberi. Karena saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara memberi, itu dari hati. Kalau memberi bukan besar kecilnya yang berarti, tapi itu dari sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kalau sumbang ya sudah, sumbang saja. Gitu. Tapi yang kita harus rubah di sini adalah apapun yang saya lakukan untuk nama Tuhan, itu saya sedang memberi dengan penuh pengorbanan. Jadi kalau sumbang itu karena dia mampu, saudara. Tapi kalau memberi
Ya, itu kadang ada yang tidak mampu, tapi dia berani dengan iman. Nah, ini yang harus kita miliki di Jemaat Elroy. Hati yang mau berkorban, yang mau memberi baik waktu, tenaga, uang, segala-galanya. Kita katakan, Tuhan, untuk Engkau saya tidak akan pernah mau hitung-hitung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita pelajari hari ini. Kasih yang tanpa pamrih, cirinya adalah yang pertama, memiliki belas kasihan di hatinya. Yang kedua, mau kotor tangannya. Yang ketiga, mau berkorban. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.